Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Mantap. Baiklah anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai untuk belajar, ibu ngambil absen dulu. Yeni, Hadir, Bu. Mardona, Hadir, Bu. Fasni, Hadir, Bu. alhamdulillah anak-anak ibu hadir semuanya. Baik, sebelum kita mulai untuk pelajaran pagi hari ini, maka kita akan mengadakan ice breaking dulu. Ikuti ibu ya. Kita Ya, Bu. Tepusan tiang. Empuk, Ampu suwa. Ampu kidah, Ampu tiga. Dua ampu. Dua ampu. Santi. Santiang. Nah, mantap. Ais. Baiklah anak ibu, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas Mardona tolong siar. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, biasanya kita dulu membaca ayat pendek. Mari kita sama-sama membaca surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk materi baru, siapa yang masih ingat materi kita yang minggu kemarin, yaitu mengenai kamar. Jadi nanti ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, apa hukumnya minuman kamar? Angkat tangan bagi yang masih ingat ya. Apa hukum orang yang minuman kamar? Haram, Bu. Haram, Bu. Haram, Bu. Silakan. Haram, Bu. Ya, bagus. Terima kasih kepada Bu Beta. Jadi sekarang kita masuk materi kita yang baru, yaitu mengenai bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama dapat menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan benar. Yang kedua, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Yang ketiga, dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan bagus. Yang keempat, membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan tepat. Jadi kita di sini membahas satu persatu dulu materinya. Yang pertama yaitu mengenai memenuhi janji. Baik, kita masuk materi kita yang pertama yaitu mengenai memenuhi janji. Memenuhi janji adalah salah satu bukti beriman seseorang adalah memenuhi janji.
Dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim, jadi salah satunya adalah Bakanya mo eba. memenuhi janji itu. Tanda orang yang beriman itu adalah memenuhi janji Bakanya mo yang pertama. Jadi kalau anak-anak ibu semuanya telah memenuhi janji, berarti anak-anak ibu telah beriman. Nah, itu Kemudian kami belajar pembagian aja. janji. Pembagian janji itu ada dua. Yang pertama itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada janji kepada sesama manusia. Nah, siapa di antara anak ibu yang tahu apa itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Angkat tangan. Saya Bu, Ya, silakan Hilda. janji kita kepada Allah adalah selalu beribadah dan menyembah kepada Allah Bu. Ya. Hanya kepada Allah tempat kita meminta. Ya, bagus untuk Hilda. Kemudian yang kedua janji kepada sesama manusia. Ada yang tahu Saya, anak Bu. ibu apa itu janji? Saya, Bu. Ya, silakan Mulan. Contohnya janji membayar hutang, Bu. Ya, bagus Mulan. Contohnya di saat kita ada berhutang kepada seseorang, kita berjanji bahwasannya kita akan membayar hutang itu tepat pada tanggal 15 misalnya. Ya, maka harus kita tepati janji kita itu. Nah, kemudian kita masuk yang kedua yaitu mengenai mensyukuri nikmat. Jadi kita hidup di dunia ini jadi harus bersyukur kita. Dengan Allah memberikan kita badan yang sehat, umur yang panjang, kemudian dikasih serba ada semuanya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Jadi kita harus bersyukur. Kemudian mari kita yang ketiga yaitu mengenai menjaga lisan. Jadi memelihara lisan. Bahwasannya kita memiliki lidah namanya. Kita tahu anak-anak ibu semuanya bahwasannya lidah kita ini tidak memiliki tulang. Jadi kita harus mampu untuk menjaga perkataan kita, ucapan kita terhadap sesama muslim. Maupun kepada kalau kita di sekolah kepada teman-teman, kepada guru. Jadi kita harus mampu menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Kemudian yang keempat ada namanya menutup aib orang lain. Jadi kita Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan dan martabat orang lain. Salah satunya dengan menutup aib orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Riwayat Muslim. Jadi itu sekilas materi yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Jadi nanti anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang kita pada hari ini. Nah, kelompok 1 Rahima, Yeni, itu kelompok 1 dengan materinya memenuhi janji. Kemudian kelompok 2 Ildawati, Marniati, itu kelompok 2 dengan materi mensyukuri nikmat. Kemudian kelompok 3 Wulandari Fasni dengan materi menjaga lisan. Kemudian kelompok 4 Mardona Wahyudi, itu kelompok 4. Jadi sekarang kita suruh dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan materi mengenai memenuhi janji kepada kelompok 1 dipersilakan. Lama kelompok 1 nih Bu, kami aja dulu Bu. Berarti kelompok 1 belum siap ya. Kita lanjut untuk kelompok berapa? Kelompok 2 Ildawati, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Jadi tentang mensyukuri nikmat ini teman-teman, dia merupakan salah satu bentuk ibadah yang dalam agama Islam, ya kan? Dengan mensyukuri nikmat ini, maka nanti Allah akan menambahkan nikmat-nikmat berikutnya kepada kita, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi intinya mensyukuri nikmat ini adalah salah satu bentuk amal soleh yang harus kita laksanakan sebagai hamba Allah yang baik. Apa contohnya mensyukuri nikmat tersebut? Banyak sekali contohnya. Selalu memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk yang bersifat positif nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Contohnya ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah, maka manfaatkanlah waktu sehat kita itu untuk selalu berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 Ildawati. Ya, bagus. Nah, kemudian karena waktu istirahat sudah hampir masuk, jadi adakan pertanyaan anak-anak ibu semuanya mengenai materi kita pada hari ini. Dari menjanji Tidak, Bu. lisan untuk orang lain. Ada? Tapi untuk pelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu udah paham semuanya? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi bisa ya dibawa untuk pulang materi kita pada hari ini. Ya, Bu. Kemudian siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Bulan. Yaitu kita bisa mensyukuri nikmat, menepati janji, dan kita menjaga lisan kita, Bu. Tidak boleh sembarangan berbicara, kita tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh ghibah. Itu, Bu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Bulan. Ya, Bu. Baik, anak-anak ibu, untuk minggu besok kita masuk nanti materi kita yang baru, yaitu mengenai dakwah Islam lagi ya, pada masa penyebaran. Kemudian untuk PR di rumah, ini ada PR ya anak-anak ibu semuanya. Nanti Iya, Bu. tolong dicatat ya. PR-nya minggu besok dikumpulkan. Siap-siap. Ya, Bu. Nah, karena waktu sudah masuk sampai di sini, ibu dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.